Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Keluaran 32 ayat 33. Berdosa terhapus dari kitab Tuhan. Ini yang saya coba pahami. Mungkinkah orang berdosa akan berakibat maut? Gini. Keluaran 32 ayat 33. Tuhan bilang siapa yang berdosa, dia akan hapus di kitabnya Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, ya, kita bertemu dengan apa yang disebut sebagai kehidupan. Kehidupan itu adalah kitab yang berisi nama-nama orang-orang pilihan yang akan diselamatkan. Ya. Nah, sekarang kalau kita orang yang ada namanya dalam kitab kehidupan, itulah orang-orang yang akan diselamatkan. Orang yang tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan ya tidak akan diselamatkan. Ya. Wahyu pasal 13 ayat 8 ya. Dan semua orang yang diam dalam bumi, di atas bumi menyembahnya, itu maksudnya kalau dilihat ini adalah bicara soal antikris, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi orang-orang yang akan binasa ini memang sudah sejak awal tidak tertulis namanya. Ya. Secara implisit itu berarti bahwa orang-orang yang diselamatkan itu memang namanya itu tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, ini memang berhubungan dengan konsep yang lain, yaitu konsep pemilihan. Ya, konsep pemilihan. Yang tercatat namanya pasti selamat. Yang tidak tercatat namanya pasti tidak selamat. Nah, sekarang muncul pemikiran, wah kalau begitu ngapain ya saya percaya ya? Kalau saya percaya tapi ternyata kalau nama nggak ada, kan saya nggak bikin selamat. Oh, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena kalau saudara bisa percaya, artinya nama saudara tercatat. Nggak bisa bilang kalau saya percaya tapi tidak tercatat. Tidak. Kalau bisa percaya itu tercatat. Ya. Kalau sampai tidak percaya sampai mati, tidak percaya itu berarti tidak tercatat. Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Bisakah Tuhan mencatat nama Pak Indra, lalu tahu-tahu aduh, saya sudah nyata dia mau selamat, tapi ternyata dia hidup brengsek, ini hapus saja namanya. Bukankah Tuhan juga maha tahu? Ya. Bukankah Tuhan maha tahu bahwa ini orang tidak akan percaya, jadi saya hapus. Bukankah Tuhan sudah tahu? Kalau sudah tahu, ngapain dicatat dulu setelah itu dihapus? Ya. Jadi sebenarnya dari sisi kacamata Tuhan itu tidak bisa. Tidak bisa ada orang yang dicatat lalu dihapus. Ya. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 5, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan.
Nah, lalu sekarang kalau memang demikian, terus bagaimana dengan ayat tadi itu ya? Nah, ini dijadikan dasar oleh orang Arminian bahwa keselamatan bisa hilang. Ya. Jadi, biarpun kita sudah selamat, namanya sudah tercatat, tapi kalau kita bikin kesalahan fatal, ya hilang keselamatannya, namanya dihapus. Ya. Kalau saya Tuhan sudah tahu akan dihapus, nggak usahlah ditulis-tulis baru dihapus, sekali kan tidak ada, kan begitu. Tapi bagaimana dengan keluaran tadi? Nah, begini. Itu yang kita kalau pelajar hermeneutiks, kita yang ikut kelas hermeneutik kan sudah belajar ya. Ada ayat-ayat yang ditulis dari sudut pandang Tuhan, ada ayat-ayat yang ditulis dari sudut pandang manusia. Sekalipun ayat itu bisa Tuhan yang ngomong, tapi Tuhan ngomong dari sudut pandang manusia. Saya beri contoh ya. Menurut 1 Yohanes 2. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Banyak antikristusnya, banyak orang yang tidak percaya Yesus lagi. Ya. Memang mereka ini siapa? Mereka ini orang-orang yang antikristus ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Maksudnya mereka tuh orang dalam gereja, orang Kristen. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Maksudnya tidak sungguh-sungguh bagaimana? Walaupun Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Dan kebetulan mereka Kristen KTP saja. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, kalau sungguh-sungguh percaya, niscaya mereka akan tetap bersama kita. Kalau sungguh-sungguh percaya, dia akan di sini, nggak akan keluar, nggak akan murtad. Tapi hal itu terjadi, kemurtatan itu terjadi, keluarnya mereka itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini ayat ini menunjukkan bahwa kalau sampai ada orang murtad, artinya apa? Artinya dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Jadi dia itu bukan hilang keselamatan, tapi nggak pernah selamat. Nah, tapi misalnya Pak Riki kenal satu orang. Waduh, ini pendetanya bagus, dia khotbahnya bagus, keliling pelayanan bersama-sama dengan Pak Riki. Tiba-tiba jadi mualaf. Berdasarkan ayat tadi, itu menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh percaya. Tapi karena Pak Riki lihat, loh, dia kan khotbah, dia keliling dengan saya. Ternyata kok dia bisa begitu. Artinya tadi dia selamat, sekarang tidak hilang keselamatannya. Nah, itu dari sudut pandang Pak Riki. Misalnya dulu berteman dengan Yahya Waloni, ya kan? Ini Pak Riki ini temannya Pak Yahya. Itu sungguhan ini, ya. Sungguhan itu temannya Pak Yahya itu, keliling dengan Pak Yahya, ya. Nah, dari sudut pandang Pak Riki, loh ini teman saya, ini kan pelayanan dengan saya. Dia ini sungguh-sungguh percaya. Ternyata dia murtad, berarti dia dihapus dong namanya. Tadi waktu sungguh-sungguh jalan-jalan pelayanan dengan saya, kelihatan dia orang percaya. Bahkan Pak Riki yakin dia orang percaya. Kita nama tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi ternyata dia jadi mualaf. Wah, berarti namanya dihapus dong. Nah, itu dari sudut pandang Pak Riki. Tapi dari sudut pandang Tuhan, dia itu tidak pernah percaya. Namanya tidak pernah ada dalam kitab kehidupan. Jadi apanya yang dihapus? Nggak dihapus, memang nggak ada. Lalu terus kenapa ayat itu mengatakan bahwa dihapus? Itu ditulis dari sudut pandang manusia yang tidak, seolah-olah dia kelihatan percaya, sekarang tidak percaya, maka hapus. Nah, dari sudut pandang begitu. Nah, ayat-ayat seperti begini. Lalu Tuhan menyesal mengapa dia menciptakan manusia. Lalu Tuhan menyesal mengapa dia memilih Saul jadi raja. Tuhan menyesal, itu adalah Tuhan sendiri tidak pernah bisa menyesal dong. Masa Tuhan apa yang menyesal? Itu dari sesungguhnya. Tapi dari sudut pandang manusia, bisa mengatakan Tuhan menyesal. Jadi ayat-ayat tentang penghapusan nama dari kitab kehidupan, itu hanya ayat-ayat dalam sorotan dari sudut pandang manusia. Itu Pak. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Ezra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga.
Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.